Legenda cerita rakyat mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri selain berwajah tampan juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas jelita, berambut panjang, dan ditutupi jilbab, sehingga menambah keanggunannya serta santun budinya, anak dari Siti Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih punya hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bahri, adalah mamak Siti Nurbaya. Suatu hari di sore yang tenang dan menyejukkan, dua sejoli ini sedang menikmati indahnya hari berdua. Mereka berjalan bersama di taman tengah desa. Siti, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu, udah? Udah sangat romantis sekali. Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, udah. Ada yang ingin aku katakan. Apa itu, udah? Lusa, setelah hari kelulusanku, aku akan pergi ke tanah Jawa untuk meraih cita-citaku menjadi seorang dokter. Maaf, aku baru memberitahumu sekarang. Hah? Haruskah kau ke tanah Jawa? Tidakkah sekolah di sini minim yang menarik perhatianmu? Tapi ini demi kebaikan kita. Demi kita? Mungkin ini demi engkau semata. Dengarkan aku. Aku berjanji akan menikahimu setelah sekolahku selesai. Aku berjanji. Udah boleh pergi, tapi ada satu syaratnya. Apa itu syaratnya, Dinda? Syaratnya kamu harus mengasih kabar untukku agar aku tahu bagaimana keadaanmu di sana. Baiklah, aku berjanji. Baiklah. 2 hari kemudian tibalah saat Syamsul Bahri merantau ke Jakarta. Siti Nurbaya pun ikut mengantarkan kepergiannya. Semuanya udah siap. Sebenarnya ada satu yang kurang dan aku tidak ingin pergi karena itu. Apa itu? Aku tak ingin pergi sementara engkau belum siap melepaskanku. Kan aku sudah mengizinkanmu. Aku ingin mendengarkannya sekali lagi. Aku mengizinkanmu dan jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan mudah tergoda dengan wanita Jakarta. Karena katanya wanita Jakarta di sana bajunya sangat terbuka. Dan nanti kamu malah tergoda. Nanti aku malah ditinggalin. Tidak mungkin, Adinda. Aku akan memajang fotomu yang sangat besar di kamarku. Awas ya kalau kamu bohong ya. Ya, aku janji. Jangan cemberut lagi dong. Senyum, Adinda. Kalau udah bohong, Ya, aku janji. Jangan cemberut lagi. Senyum, Adinda. Ketika itu sudah bisa jaga baik-baik. kamu takut nggak akan kembali. Setelah kepergian Syamsul Bahri, Siti Nurbaya melalui hari-harinya dengan membantu ibunya berniaga. Usaha ibunya makin hari makin sukses. Aku sesungguhnya tidak suka dengan penghasilan Siti Sulaiman yang makin hari makin bertambah maju, sehingga dia berani bersaing denganku. Oleh sebab itu, aku ingin menghancurkan bisnisnya. Kalau begitu, apa rencanamu, buat? Pergilah kau ke toko esok dini hari, bakar hangus dan jangan ada apapun yang tersisa. Aku ingin ia jatuh miskin, ia harus takut padaku. Hahaha. Baiklah Tuan, akan segera saya laksanakan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali di saat semua orang masih tertidur pulas, pengawal itu pun membakar toko milik Siti Sulaiman. Seluruh kekayaan Siti Sulaiman turut lenyap bersamaan dengan niatnya toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu, Siti Sulaiman yang sama sekali tak berprasangka mengenai siapa yang telah tega membakar tokonya, berniat meminjam dana kepada Datuk Maringgih untuk membangun bisnis kembali. Jadi, Datuk Maringgih sangat puas Siti Sulaiman telah jatuh ke dalam lubang yang ia buat. 3 bulan kemudian, Datuk Maringgih datang ke rumah Siti Sulaiman untuk menagih hutangnya yang telah jatuh tempo. Siti Sulaiman yang jatuh miskin, bisnisnya kini hancur ditambah hutang yang tak terlunasi. Bunga yang diajukan Datuk Maringgih sangat tinggi, dan beliau tak sanggup. Dengan terpaksa, Hei Sulaiman, lunasi hutangmu. Oke Datuk, silakan duduk. Kau pikir kau bersikap manis? Mana hutangmu? Aku belum mempunyai uang saat ini.
Aku tidak peduli. Yang aku mau hari ini uangku kembali. Tapi Datuk, jadi ini yang kami punya. Apa ini? Bahkan jumlahnya tidak lunasi bunganya. Kalau begini, maka akan menyiksa rumah ini. Jangan Datuk, hanya ini yang kami punya. Hanya ini kenangan yang tersisa dari suami saya. Ibu, ada apa ini, Ibu? Wah, siapakah namamu, wahai gadis manis? Namaku Siti Nurbaya. Nama yang cantik secantik orangnya. Kau pernah bilang ya, kalau kau punya anak sintetik dia. Hutangmu akan kau nggak lunas asalkan Asalkan apa kau dapat? anakmu Siti Nurbaya menjadi istriku. Jangan harap kau ujung pedang, aku tidak akan menjual anakku. Beraninya kau bicara padaku. Beraninya kau berbicara padaku. Anak manis. Jangan sentuh putriku. Jadi kau lebih memilih rumah ini disita. Siti Nurbaya harus menikah denganku. Aku tidak sudi anakku menikah denganmu. Jadi kau memilih rumah ini disita atau Siti Nurbaya menikah denganku? Kau benar-benar manusia tidak punya hati. Ibu, aku tidak mau rumah ini disita karena rumah ini banyak kenang-kenangan di sini. Dengan terpaksa, Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgi untuk mempersuntingnya. Bahkan, Baginda Sulaiman jatuh sakit karena keputusan yang berat itu. Padahal Siti Nurbaya sangat mencintai Syamsul Bahri. Akhirnya Siti mengirim surat kepada Syamsul untuk memberitahukan keputusan itu. Tibalah saat liburan sekolah, Syamsul akhirnya bisa berkunjung ke Padang dan menemui Siti. Benar Siti akan menikah dengan orang lain. Sudah sungguh aku terpaksa melakukan ini karena satu-satunya rumah yang akan Aku berjanji Siti, kita akan mencari jalan keluarnya. Terima kasih udah. Lalu bagaimana sekolah di Jakarta? Aku merindukanmu sungguh. Di sana sangat menyenangkan tanpa ada Siti. Sungguh, aku pun begitu. Mereka tampak sangat bahagia bersama. Melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Namun kebahagiaan mereka tak berserang lama. Datuk Maringgi memergoki mereka berdua. Ia sangat murka melihat mereka berdua sangat akrab. Siti, sini kamu mari. Kurang aja kamu tidak jadi beruntung. Kamu itu istriku. Sepatutnya kamu dengan laki lain. Jangan sakiti dia. Makanya kau. Kau lebih tega merebut dia dariku. Udah, tolong. Siti Nurbaya terus berteriak meminta pertolongan. Tapi suasana desa sangat sepi sore itu dan tak ada yang datang. Tetapi Malang karena tak kuat berlari menghampiri anaknya. Siti, ada apa Siti? Karena tak kuat berlari menghampiri anaknya, Ajal akhirnya menjemput nyawa Siti Sulaiman. Ibu, jangan tinggalin Siti, Ibu. Siti tidak punya siapa-siapa, Ibu. Bertubi-tubi penderitaan yang dirasakan Siti Nurbaya setelah ditinggal ibunya pergi untuk selama-lamanya. Ia juga diusir oleh suaminya, Datuk Maringgi. Pergi kau dari sini. Kau tidak tahu berterima kasih. Maafkan aku, Datuk. Sungguh, aku tidak berbuat apa-apa dengan Syamsul Bahri. Kau tidak peduli. Mulai saat ini kita bukan suami istri lagi. Iya, kau pergi dari sini. Dengan perasaannya hancur, ia pergi dari rumah. Semua orang di desanya menuding ia bersalah karena melanggar adat. Ia pun akhirnya berusaha mencari tempat untuk berlindung, yakni di rumah bibinya, Aminah. Sementara Syamsul Bahri diusir pula oleh ayahnya karena telah membuat ayahnya murka. Dia kembali ke Jakarta. Di rumah bibinya, Siti Nurbaya kemudian memohon kepada bibinya untuk mengizinkan ia pergi ke Jakarta menyusul Syamsul Bahri. Bibi, izinkan aku untuk menemuinya, Bibi. Kau yakin nak? Kamu masih muda. Aku mengkhawatirkanmu. Tidak usah khawatir, Bibi. Aku bisa menjaga diri baik-baik. Baiklah, beritahu kamu apa yang kamu rasakan. Sementara itu, Datuk Maringgi yang menyesal telah melepaskan Siti Nurbaya segera menyusun rencana untuk mendapatkannya kembali. Tetapi setelah mengetahui Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri, ia mengubah rencananya untuk membunuh Siti Nurbaya dengan lemang beracun. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengantar lemang tersebut ke Siti Nurbaya. Ada apa tuan? Berikan makanan ini kepada Siti Nurbaya. Dan kepadanya bahwa ini makanan dari
Baik, Tuan. Pengawal lalu mengantar lemang tersebut ke Siti Nurbaya sesaat sebelum Siti Nurbaya pergi ke tanah Jawa. Ia mengantarkan bahwa lemang tersebut adalah kiriman dari bibinya. Tanpa pikir panjang, Siti Nurbaya memakan lemang tersebut. Kemudian perlahan meninggal karena lemang beracun yang ia makan. Kabar meninggalnya Siti Nurbaya akhirnya tiba di telinga Syamsul Bahri. Mendengar kabar itu, ia sangat putus asa dan ingin membunuh diri, namun Syamsul bangkit. Ia melanjutkan hidupnya dan bergabung dalam ketentaraan. Pada suatu hari ia ditugaskan ke Padang karena terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Datuk Maringgi. Syamsul yang masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Tapi naasnya mereka berdua, Syamsul Bahri dan Datuk Maringgi, meninggal dunia dikarenakan saling membunuh. Inilah cerita akhir dari legenda Siti Nurbaya.